Cinta, oh cinta. Siapa sih yang gak mau punya hubungan yang langgeng, harmonis, dan penuh rasa bahagia? Kita semua pasti pernah merasakan masa-masa indah dalam hubungan, di mana semuanya terasa mudah dan sempurna. Momen ketika kalian saling berbagi cerita sampai tengah malam, bercanda soal hal-hal kecil, atau sekadar duduk diam bersama tapi tetap merasa nyaman. Rasanya seperti punya dunia kecil sendiri, tempat di mana cuma kamu dan dia yang ngerti betapa istimewanya kebersamaan itu. Tapi, seiring waktu berjalan, hubungan gak selamanya berjalan mulus seperti di awal. Ada kalanya kita merasa segalanya berubah. Kalau dulu dia selalu bersemangat menghubungi duluan, sekarang rasanya kamu harus berjuang untuk mendapatkan perhatiannya. Kalau dulu dia selalu ada waktu untukmu, sekarang dia sibuk dengan alasan yang kadang terasa nggak masuk akal. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah dia masih sama seperti dulu? Apakah aku masih jadi prioritasnya? Rasa cemas dan curiga itu mungkin muncul pelan-pelan. Awalnya kamu cuma merasa ada yang aneh, tapi nggak tahu pasti apa. Mungkin dia lebih sering menyendiri, lebih sibuk dengan ponselnya, atau lebih jarang mengajakmu ngobrol panjang seperti biasanya. Lalu, tanpa sadar, pikiranmu mulai terisi pertanyaan-pertanyaan yang bikin gak tenang. Apa dia lagi ada masalah? Apa aku yang salah? Atau, jangan-jangan dia ada orang lain? Eits, sebelum kita terlalu jauh menyimpulkan, penting banget untuk memahami bahwa perasaan curiga itu sebenarnya wajar. Itu tandanya kamu sayang dan peduli sama hubungan ini. Tapi di sisi lain, perasaan seperti ini juga bisa sangat mengganggu, apalagi kalau kamu nggak punya bukti jelas. Rasanya seperti perang batin, antara mencoba percaya atau mulai mempertanyakan semuanya. Jadi, apa sih yang sebenarnya bikin kita curiga? Biasanya, perasaan ini muncul karena ada perubahan dalam sikap atau kebiasaan pasangan yang terasa nggak biasa. Kamu mungkin nggak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi instingmu bilang ada sesuatu yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya untuk lebih peka dan memperhatikan tanda-tanda yang mungkin menunjukkan ada sesuatu yang gak beres. Namun, sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, ada hal penting yang harus kamu pahami. Perubahan dalam hubungan itu gak selalu berarti pasanganmu selingkuh. Kadang, perubahan bisa terjadi karena dia sedang menghadapi masalah pribadi, merasa tertekan, atau bahkan karena dia butuh ruang untuk dirinya sendiri. Komunikasi yang kurang juga sering jadi akar masalah, sehingga perubahan kecil bisa terasa seperti pertanda buruk. Tapi, kita juga nggak bisa menutup mata kalau ada kemungkinan bahwa perubahan ini disebabkan oleh kehadiran orang ketiga. Selingkuh itu memang menyakitkan, dan nggak ada satu orang pun yang mau mengalaminya. Tapi kenyataannya, hal ini bisa terjadi di hubungan mana saja, bahkan pada pasangan yang terlihat bahagia sekalipun. Makanya, mengenali tanda-tanda awal itu penting, supaya kamu nggak terjebak terlalu lama dalam situasi yang mungkin merugikanmu. Kita tahu, bicara soal selingkuh itu nggak mudah. Ada rasa takut, kecewa, bahkan mungkin marah yang mulai muncul. Tapi, sebelum mengambil langkah apapun, kamu perlu tahu lebih dulu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jangan langsung menyimpulkan atau menuduh tanpa bukti, karena itu justru bisa merusak hubungan yang mungkin masih bisa diselamatkan. Jadi, yuk kita bahas tanda-tanda yang sering muncul kalau pasanganmu sedang punya selingkuhan. Baca dengan santai, ya. Anggap saja ini sebagai panduan awal untuk lebih memahami situasi. Kalau kamu merasa ada beberapa tanda yang cocok dengan situasi kamu saat ini, mungkin ini waktunya untuk mulai mencari kepastian. Tapi kalau ternyata tanda-tanda ini nggak muncul, itu artinya mungkin hanya ada kesalahpahaman kecil yang masih bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Ingat, tujuan kita bukan untuk menuduh atau mencari kesalahan pasangan, tapi lebih kepada menjaga kesehatan hubungan dan, yang paling penting, menjaga perasaanmu sendiri. Karena kamu juga berhak bahagia dan mendapatkan hubungan yang sehat. Jadi, kalau kamu siap, yuk kita mulai bahas satu persatu tanda-tandanya. Siapa tahu, dari sini kamu bisa menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. 1. Perubahan sikap yang mendadak.
Kalau bicara soal hubungan, kita semua pasti punya harapan bahwa pasangan kita akan selalu jadi tempat ternyaman. Orang yang paling bisa kita andalkan, baik dalam suka maupun duka. Nah, karena itu, perubahan sikap dari seseorang yang kita cintai seringkali jadi hal pertama yang terasa kalau ada sesuatu yang nggak beres. Bukan cuma sekadar nggak perhatian atau nggak peduli, tapi perubahan ini bisa terlihat dari hal-hal kecil sampai hal besar yang sebelumnya nggak pernah ada. Misalnya, pasanganmu yang dulu selalu perhatian, tiba-tiba jadi lebih dingin. Dulu, dia selalu semangat menyapa kamu di pagi hari, entah lewat chat atau panggilan. Sekarang, chat kamu sering diabaikan, balasan cuma singkat-singkat, atau kadang malah nggak dibalas sama sekali. Kalau kamu tanya, dia bilang sibuk atau lupa. Kamu mungkin mencoba berpikir positif. Oh, mungkin dia memang lagi banyak urusan. Tapi lama-lama, kamu merasa sikapnya benar-benar berbeda dari biasanya. Yang bikin bingung, perubahan ini nggak cuma ke arah dingin saja. Ada kalanya dia justru berubah jadi terlalu manis. Misalnya, dia tiba-tiba sering bilang, "Aku sayang kamu." Padahal biasanya dia bukan tipe yang ekspresif. Atau, dia mendadak sering kasih hadiah kecil tanpa alasan, seperti coklat, bunga, atau barang favoritmu. Mungkin kamu senang, tapi di sisi lain, kamu juga merasa aneh karena sikap itu muncul begitu saja tanpa momen spesial. Biasanya, perilaku ini muncul karena rasa bersalah yang dia coba tutupi dengan sikap manis. Perubahan sikap ini juga bisa terlihat dari cara dia merespons obrolanmu. Kalau dulu dia selalu jadi pendengar yang baik, sekarang dia cenderung cuek atau bahkan sering mengalihkan pembicaraan. Misalnya, ketika kamu cerita soal masalah di kantor atau hal yang bikin kamu stres, dia cuma menjawab dengan, "Oh gitu ya," tanpa menunjukkan ketertarikan untuk tahu lebih banyak. Kamu jadi merasa seperti nggak dihargai atau nggak penting lagi buat dia. Bahkan, ada kemungkinan dia mulai sering mencari alasan untuk bertengkar. Misalnya, hal kecil seperti salah pilih tempat makan tiba-tiba bisa jadi bahan diskusi panjang yang akhirnya bikin kamu merasa bersalah. Padahal, dulu dia selalu bilang, "Makan di mana aja yang penting sama kamu." Sikap mudah tersinggung ini sering muncul karena dia merasa ada tekanan emosional di dalam dirinya. Entah itu karena dia menyembunyikan sesuatu atau karena dia mulai merasa nggak nyaman dengan hubungan kalian. Tapi ingat, perubahan sikap ini nggak selalu berarti dia selingkuh. Kadang, dia mungkin sedang menghadapi masalah pribadi yang belum dia ceritakan. Atau, dia mungkin sedang mencari cara untuk mengungkapkan sesuatu yang sulit. Tapi kalau perubahan ini muncul secara tiba-tiba, tanpa ada penjelasan atau alasan yang jelas, kamu patut mulai waspada. Jangan langsung menuduh, tapi perhatikan lebih jauh. 2 waktu yang sulit dilacak. Waktu adalah salah satu bentuk kasih sayang terbesar dalam hubungan. Saat seseorang mencintai, dia akan berusaha meluangkan waktu, seberapa sibuk pun dirinya. Jadi, ketika pasanganmu tiba-tiba sulit dilacak atau mulai sering sibuk, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang berubah. Coba perhatikan pola kegiatannya. Kalau dulu dia selalu memberitahumu jadwal harian, sekarang mungkin dia mulai sering memberikan jawaban samar. Misalnya, dia bilang, "Aku lagi ada urusan," tapi nggak pernah jelas urusan apa. Atau dia bilang mau ketemu teman, tapi ketika kamu tanya siapa temannya, dia cuma jawab, "Ya teman biasa." Jawaban yang nggak spesifik seperti ini seringkali jadi tanda bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Waktu yang sulit dilacak ini juga bisa terlihat dari kebiasaan barunya yang nggak masuk akal. Misalnya, dia tiba-tiba sering pulang telat dengan alasan lembur. Tapi saat kamu tanya detail pekerjaannya, dia nggak bisa menjelaskan dengan jelas. Atau, dia mendadak sering keluar rumah di malam hari dengan alasan butuh udara segar. Tapi kamu tahu dia nggak pernah punya kebiasaan seperti itu sebelumnya. Yang lebih mencurigakan, dia mungkin mulai sering memprioritaskan kegiatannya sendiri di atas hubungan kalian. Kalau dulu dia selalu meluangkan waktu untuk bertemu atau sekadar ngobrol lewat telepon, sekarang kamu yang harus menunggu dia punya waktu luang. Kamu merasa seperti opsi kedua, bukan lagi prioritas.
Hal lain yang sering muncul adalah pola komunikasi yang berubah. Kalau dulu dia selalu cepat membalas chat atau menjawab teleponmu, sekarang dia seringkali lupa atau memberikan alasan seperti, "Maaf, tadi lagi sibuk." Tapi anehnya, ketika kamu melihat media sosialnya, dia sempat update story atau aktif di grup chat lain. Hal seperti ini seringkali jadi tanda bahwa ada sesuatu yang dia coba hindari darimu. Pola waktu ini memang bisa sangat menyakitkan, karena kamu merasa kehilangan momen-momen penting bersama pasangan. Yang dulu selalu ada untukmu, sekarang terasa jauh, meski secara fisik mungkin dia masih di sisimu. Kalau hal ini terus berulang, ada baiknya kamu mulai memperhatikan apakah ada kejanggalan lain yang mendukung instingmu. Tapi, sekali lagi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kadang, pasangan memang butuh waktu sendiri untuk menyelesaikan masalah pribadinya atau sekadar melepas stres. Namun, kalau waktunya semakin sulit dilacak dan alasannya nggak konsisten, kamu perlu mulai bertanya-tanya. Apakah ini hanya fase biasa? Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan? 3. Menjaga jarak dengan ponselnya. Ponsel. Benda kecil ini memang sering jadi sumber curiga kalau ada yang nggak beres dalam hubungan. Kalau pasanganmu tiba-tiba berubah sikap terhadap ponselnya, kamu patut mulai memperhatikan. Dulu, dia mungkin santai saja meninggalkan ponselnya di meja. Bahkan kadang kamu yang bantu bacain pesan kalau ada notifikasi masuk. Tapi sekarang, dia seperti penjaga keamanan tingkat tinggi yang gak pernah lepas dari ponselnya. Bahkan ke kamar mandi pun dibawa. Perubahan ini biasanya terjadi pelan-pelan. Awalnya, mungkin dia mulai menaruh ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Kamu gak langsung berpikir aneh, karena mungkin itu hanya kebetulan. Tapi lama-lama, kebiasaan ini jadi makin sering. Kalau dulu dia cuek aja dengan ponselnya, sekarang dia jadi lebih protektif. Misalnya, dia cepat-cepat mengunci layar atau menutup aplikasi ketika kamu mendekat. Bahkan, dia mungkin mulai mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti sidik jari atau wajah. Padahal sebelumnya dia nggak terlalu peduli soal itu. Yang lebih bikin curiga, dia jadi lebih sering sibuk dengan ponselnya dibandingkan dengan kamu. Misalnya, kalian sedang makan malam bersama, tapi dia lebih banyak fokus ke layar ponsel daripada obrolan kalian. Ketika kamu tanya, "Lagi chat siapa sih?" Dia cuma menjawab singkat, "Enggak kok, cuma temen." Tapi anehnya, dia terlihat gugup atau buru-buru menutup aplikasi. Tanda lain yang sering muncul adalah dia jadi lebih sering tersenyum sendiri saat melihat ponselnya. Kamu mungkin pernah iseng bertanya, "Kok senyum-senyum? Ada yang lucu ya?" Tapi dia cuma bilang, "Nggak apa-apa." Reaksi seperti ini memang nggak selalu berarti ada yang salah. Tapi kalau sering terjadi dan dia nggak pernah mau cerita, kamu patut bertanya-tanya. Kadang, pasangan yang menyembunyikan sesuatu juga jadi lebih sering membalas pesan atau menelepon di tempat yang jauh dari kamu. Misalnya, dia tiba-tiba bilang, "Aku keluar sebentar, mau telepon temen." Padahal biasanya dia nggak pernah keberatan menelepon di depanmu. Atau dia bilang, "Aku cuma mau ngecek kerjaan." Tapi reaksinya terlalu hati-hati, seperti takut kamu mendengar percakapannya. Hal lain yang sering terjadi adalah perubahan jadwal penggunaan ponsel. Kalau dulu dia lebih banyak aktif di siang atau sore hari, sekarang dia jadi lebih sering sibuk dengan ponselnya di malam hari, saat kamu sudah tidur. Mungkin dia berpikir, malam adalah waktu yang aman karena kamu nggak akan melihat aktivitasnya. Tapi kalau kamu kebetulan terbangun dan melihat dia sibuk mengetik sesuatu, dan ketika kamu tanya dia buru-buru bilang, "Nggak apa-apa, cuma scroll media sosial." Itu bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ponsel memang benda yang sangat pribadi, jadi nggak ada salahnya kalau pasanganmu ingin menjaga privasinya. Tapi kalau kebiasaan ini muncul tiba-tiba dan disertai dengan sikap yang terlalu protektif, kamu perlu mulai memerhatikan. Jangan langsung menuduh, tapi coba amati lebih jauh. 4. Kehilangan keintiman dalam hubungan. Keintiman bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang koneksi emosional dan kedekatan yang kamu rasakan dengan pasangan. Ketika hubungan mulai terasa hambar atau dingin,
Itu seringkali jadi salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang berubah. Kalau dulu kamu merasa sangat dekat dengan pasangan, baik secara emosional maupun fisik, sekarang rasanya seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan kalian. Salah satu tanda yang paling terasa adalah berkurangnya komunikasi yang mendalam. Kalau dulu kalian bisa ngobrol berjam-jam tentang apa saja, dari hal-hal serius sampai candaan receh, sekarang obrolan kalian terasa datar. Pasanganmu mungkin jadi lebih banyak menjawab singkat, seperti, iya, nggak tahu, atau, terserah. Kamu merasa dia seperti nggak benar-benar hadir, meskipun secara fisik dia ada di sampingmu. Keintiman fisik pun mungkin mulai berkurang. Kalau dulu dia sering memelukmu, menggenggam tanganmu, atau sekadar menyentuhmu dengan penuh kasih, sekarang sentuhan itu terasa jauh. Dia mungkin jadi lebih jarang memulai kontak fisik, atau bahkan terlihat menghindar ketika kamu mencoba mendekat. Misalnya, kamu ingin memeluknya, tapi dia bilang, "Aku lagi capek," atau "Nggak sekarang, ya." Alasan ini mungkin terdengar wajar sekali dua kali, tapi kalau terus terjadi, kamu pasti mulai merasa ada yang aneh. Yang lebih bikin sedih, dia mungkin juga mulai kehilangan antusiasme dalam hal-hal yang dulu kalian nikmati bersama. Misalnya, dulu dia selalu bersemangat mengajakmu nonton film atau jalan-jalan, tapi sekarang dia lebih sering memberikan alasan untuk menghindar. Ketika kamu mencoba mengatur waktu bersama, dia bilang, "Aku lagi sibuk," atau "Kayaknya nggak sempat deh." Lama-lama, kamu merasa seperti sedang berjuang sendirian untuk menjaga hubungan ini tetap hidup. Perubahan dalam keintiman ini seringkali membuat kamu merasa nggak dihargai atau bahkan diabaikan. Kamu mulai bertanya-tanya, apa aku yang salah? Apa dia sudah nggak cinta lagi? Tapi yang harus kamu pahami adalah, perubahan ini nggak selalu berarti pasanganmu selingkuh. Kadang, dia mungkin sedang menghadapi tekanan yang membuatnya sulit menunjukkan rasa sayang. Tapi kalau perubahan ini disertai dengan tanda-tanda lain, seperti waktu yang sulit dilacak atau sikap yang semakin dingin, ini bisa jadi pertanda bahwa ada orang lain yang mulai mengambil tempatmu dalam hatinya. Keintiman adalah fondasi penting dalam hubungan. Ketika keintiman itu hilang, hubungan pun akan terasa seperti dua orang asing yang hanya sekadar ada, tanpa benar-benar terhubung. Jika kamu merasa ini terjadi, jangan langsung panik, tapi cobalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Komunikasi adalah kunci, meskipun terkadang sulit untuk memulai percakapan yang jujur dan terbuka. 5 perubahan penampilan yang tiba-tiba drastis. Pernah nggak kamu merasa ada yang beda dari pasanganmu akhir-akhir ini, terutama dari cara dia merawat penampilan? Kalau dulu dia biasa-biasa aja soal gaya berpakaian, sekarang dia tiba-tiba jadi lebih perhatian sama penampilannya. Mulai dari baju yang lebih trendy, parfum baru yang lebih mahal, sampai gaya rambut yang lebih rapi atau bahkan drastis berbeda. Memang, nggak ada yang salah dengan ingin terlihat lebih baik. Tapi kalau perubahan ini muncul secara tiba-tiba dan konsisten, kamu mungkin bertanya-tanya, untuk siapa dia berusaha tampil menarik? Misalnya, pasanganmu yang biasanya santai dengan kaos dan celana pendek sekarang jadi rajin banget dandan. Dia mulai sering beli pakaian baru, bahkan memikirkan detail kecil seperti warna yang matching atau sepatu yang sesuai. Kamu mungkin senang awalnya, karena dia terlihat lebih rapi. Tapi ketika kamu tanya, "Loh, kenapa tiba-tiba dandan banget?" Dia hanya menjawab, "Biasa aja kok, pengen kelihatan beda aja." Jawaban ini terdengar sederhana, tapi kalau digali lebih dalam, mungkin ada alasan lain di baliknya. Perubahan ini juga sering disertai dengan perhatian lebih pada kebersihan atau kesehatan tubuh. Misalnya, dia jadi rajin olahraga atau tiba-tiba punya rutinitas skincare lengkap yang sebelumnya nggak pernah dia lakukan. Atau, dia mulai menggunakan parfum baru yang aromanya lebih menggoda dibanding yang biasa dia pakai. Kamu tentu mendukung pasanganmu untuk merawat diri, tapi perubahan drastis seperti ini seringkali jadi tanda bahwa dia sedang mencoba menarik perhatian seseorang. Yang lebih mencurigakan, dia mungkin mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu nggak pernah dia pedulikan. Misalnya, kalau dia sebelumnya cuek soal model rambut,
Sekarang dia jadi sering ganti gaya rambut atau pergi ke salon mahal. Atau, dia mulai mencoba gaya berpakaian yang lebih modern dan gak sesuai dengan selera sebelumnya. Kalau perubahan ini muncul bersamaan dengan tanda-tanda lain, seperti waktu yang sulit dilacak atau sikap yang lebih protektif terhadap ponsel, kamu perlu mulai memperhatikan. Ingat, perubahan penampilan gak selalu berarti ada yang salah. Kadang, orang memang ingin merasa lebih percaya diri atau sedang mencoba hal baru. Tapi kalau perubahan ini terlalu tiba-tiba, konsisten, dan disertai dengan perilaku mencurigakan lainnya, kamu perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. 6. Sering terlihat gelisah atau tidak fokus. Pernah nggak kamu merasa pasanganmu seperti nggak hadir, meskipun dia ada di sampingmu? Gelisah, tidak fokus, atau sering melamun adalah tanda-tanda lain yang mungkin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kalau dia sering terlihat cemas atau seperti memikirkan sesuatu yang berat, ini bisa jadi pertanda bahwa dia sedang menghadapi konflik batin, termasuk menyembunyikan hubungan lain di luar kalian. Misalnya, dia jadi sering memainkan ponsel atau benda kecil di tangannya saat kalian berbicara. Kalau dulu dia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, sekarang kamu merasa seperti berbicara sendirian. Tatapannya kosong, jawabannya singkat, atau bahkan dia terlihat bingung ketika kamu bertanya sesuatu yang sederhana. Kamu mungkin merasa dia sedang memikirkan hal lain, tapi setiap kali kamu tanya, dia cuma bilang, "Aku lagi capek aja." Kegelisahan ini juga bisa terlihat dari perilakunya yang lebih sensitif atau mudah panik. Misalnya, kamu iseng mengambil ponselnya untuk melihat sesuatu, dan reaksinya langsung berlebihan. Dia mungkin buru-buru merebut ponselnya sambil berkata, "Nggak ada apa-apa kok." Atau, "Kenapa sih harus cek-cek gitu?" Reaksi yang terlalu defensif seperti ini seringkali jadi tanda bahwa ada sesuatu yang dia takut kamu ketahui. Selain itu, kamu mungkin juga merasa dia jadi lebih sering kehilangan konsentrasi. Misalnya, saat kalian sedang menonton film atau makan malam bersama, dia tiba-tiba terlihat seperti melamun atau sibuk dengan pikirannya sendiri. Ketika kamu bertanya, "Lagi mikirin apa?" dia cuma menjawab, "Nggak ada, kok." Jawaban ini mungkin terdengar wajar sekali dua kali, tapi kalau sering terjadi, kamu pasti mulai merasa ada yang nggak beres. Yang lebih menyakitkan, kegelisahan ini kadang juga bisa terlihat dari cara dia merespons pertanyaan sederhana. Misalnya, kamu bertanya, "Hari ini ngapain aja?" Dan dia memberikan jawaban yang terlalu singkat atau malah terkesan menghindar. Padahal, pertanyaan seperti itu seharusnya mudah dijawab kalau nggak ada yang dia sembunyikan. Reaksi yang gugup atau bingung seperti ini seringkali jadi tanda bahwa dia sedang berusaha menutupi sesuatu. Perasaan gelisah dan tidak fokus ini biasanya muncul karena beban emosional yang dia bawa. Kalau dia memang sedang menjalani hubungan lain, ada kemungkinan dia merasa bersalah tapi belum tahu bagaimana cara mengatasinya. Rasa bersalah ini seringkali muncul dalam bentuk kegelisahan, karena dia sadar bahwa tindakannya bisa melukai orang yang dia cintai. Tapi lagi-lagi, jangan langsung menuduh. Kegelisahan atau tidak fokus bisa juga terjadi karena stres di tempat kerja, masalah keluarga, atau tekanan hidup lainnya. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang mengganjal, cobalah untuk membicarakannya dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. 7. Menghindari pertanyaan atau terlihat defensif. Komunikasi adalah fondasi utama dalam hubungan. Kalau pasanganmu tiba-tiba jadi lebih sering menghindari pertanyaan atau malah terlihat defensif saat kamu mencoba menggali sesuatu, ini bisa jadi tanda bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Dulu, dia mungkin terbuka soal apa saja, mulai dari hal kecil seperti teman yang dia temui sampai rencana harian yang dia buat. Tapi sekarang, bahkan pertanyaan sederhana seperti, "Hari ini gimana?" bisa memicu reaksi yang nggak biasa. Misalnya, kamu tanya, "Tadi ngapain aja sama temenmu?" Biasanya dia cerita dengan detail, bahkan sambil ketawa-tawa karena ada kejadian lucu. Tapi sekarang, dia cuma menjawab singkat, "Ya biasa aja, nongkrong." Kalau kamu coba menggali lebih dalam, dia langsung terlihat nggak nyaman atau bahkan marah. "Kenapa sih tanya-tanya terus? Nggak percaya ya sama aku?"
Reaksi seperti ini seringkali muncul bukan karena dia nggak suka ditanya, tapi karena dia merasa terpojok. Sikap defensif juga bisa terlihat dari caranya mengalihkan pembicaraan. Kalau kamu mencoba membahas sesuatu yang spesifik, seperti kenapa dia sering pulang terlambat atau siapa yang sering dia hubungi di ponselnya, dia mungkin langsung mengubah topik. Misalnya, ketika kamu bilang, "Kok akhir-akhir ini sering banget keluar malam?" Dia menjawab, "Kamu kok jadi bawel banget? Emang nggak boleh punya waktu sendiri?" Atau dia malah balik menyerangmu, "Kamu juga kan sibuk sendiri, jadi apa masalahnya?" Yang lebih mencurigakan, dia mungkin mulai membangun tembok untuk melindungi dirinya. Misalnya, dia bilang, "Aku capek banget sekarang, nggak mau bahas hal-hal yang bikin tambah stres." Alasan seperti ini membuatmu sulit melanjutkan obrolan, padahal kamu cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia mungkin merasa bahwa dengan menghindari percakapan, dia bisa menyembunyikan sesuatu lebih lama. Menghindari pertanyaan ini juga sering disertai dengan perubahan pola komunikasi. Kalau dulu dia selalu jujur dan detail, sekarang jawabannya lebih sering singkat atau samar-samar. Kamu mungkin merasa seperti berbicara dengan seseorang yang berbeda, karena dia terlihat tidak ingin berbagi apapun tentang dirinya. Hal ini bisa membuatmu merasa frustasi, bahkan mulai mempertanyakan hubungan kalian. Tapi ingat, menghindari pertanyaan nggak selalu berarti dia berselingkuh. Kadang, seseorang menghindar karena merasa lelah, tertekan, atau sedang menghadapi sesuatu yang sulit dijelaskan. Namun, kalau sikap ini muncul bersamaan dengan tanda-tanda lain, seperti waktu yang sulit dilacak atau perubahan sikap drastis, kamu perlu lebih waspada. 8. Tiba-tiba lebih sibuk dari biasanya. Kamu pasti pernah mendengar ungkapan, kalau seseorang benar-benar peduli, dia akan meluangkan waktu, bukan mencari alasan. Nah, kalau pasanganmu tiba-tiba jadi jauh lebih sibuk dari biasanya, kamu mungkin mulai merasa ada sesuatu yang gak beres. Memang, sibuk itu wajar, apalagi kalau pekerjaan atau aktivitasnya memang sedang meningkat. Tapi kalau kesibukan ini muncul tiba-tiba dan selalu jadi alasan untuk menghindar, kamu perlu memperhatikan lebih jauh. Misalnya, dia bilang, "Maaf ya, aku nggak bisa ketemu minggu ini, lagi banyak banget kerjaan." Awalnya, kamu mungkin memaklumi, tapi ketika pola ini terus berulang, kamu mulai merasa bahwa dia sedang mencari alasan untuk menjauh. Yang bikin aneh, dia nggak pernah memberi detail soal apa yang sebenarnya membuatnya sibuk. Kalau kamu tanya, "Lagi sibuk apa sih?" Dia cuma menjawab, "Ya pokoknya banyak deh, kamu nggak ngerti." Jawaban seperti ini justru membuatmu semakin curiga. Kesibukan yang tiba-tiba ini seringkali juga disertai dengan perubahan pola waktu. Misalnya, dia mendadak sering bekerja lembur, padahal sebelumnya dia jarang melakukannya. Atau, dia mulai punya jadwal baru yang aneh, seperti keluar di jam-jam yang gak biasa dengan alasan bertemu teman atau menyelesaikan sesuatu. Yang lebih mencurigakan, dia mungkin jadi sering menghilang tanpa kabar. Lalu ketika kamu tanya, dia menjawab, "Tadi ada urusan penting, lupa bilang." Perubahan ini juga bisa terlihat dari caranya mengatur prioritas. Kalau dulu dia selalu meluangkan waktu untuk kalian, sekarang dia lebih sering sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Bahkan, ketika kamu mencoba mengatur waktu untuk bertemu atau menghabiskan waktu bersama, dia selalu punya alasan untuk menolak. Lama-lama, kamu merasa seperti tidak lagi menjadi bagian penting dalam hidupnya. Yang lebih menyakitkan, dia mungkin mulai menggunakan kesibukannya sebagai tameng untuk menghindari obrolan atau konflik. Misalnya, ketika kamu mencoba membahas perasaanmu, dia berkata, "Aku lagi capek banget, nggak sempat mikirin ini sekarang." Sikap seperti ini membuatmu merasa diabaikan, bahkan mungkin mulai meragukan apakah dia masih peduli pada hubungan kalian. Tapi tetap, jangan langsung menyimpulkan. Kesibukan bisa saja nyata, terutama kalau dia memang sedang menghadapi tekanan di pekerjaan atau tanggung jawab lain. Namun, kalau alasan sibuk ini muncul terlalu sering, tanpa penjelasan yang jelas, dan disertai dengan tanda-tanda mencurigakan lainnya, ini bisa jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan.
Kesimpulan: mendeteksi apakah pasangan kita sedang berselingkuh tentu bukan hal yang mudah. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku dalam hubungan. Ketika kita mulai merasakan bahwa ada yang berubah, penting untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Semua hubungan pasti mengalami pasang surut, dan perubahan dalam perilaku pasangan bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk stres, masalah pribadi, atau bahkan kesibukan yang tiba-tiba meningkat. Namun, jika perubahan ini mulai mengarah pada pola yang mencurigakan dan disertai dengan tanda-tanda lain yang tidak biasa, maka itu bisa menjadi petunjuk bahwa ada masalah yang lebih dalam. Salah satu tanda pertama yang sering muncul adalah perubahan sikap terhadap ponselnya. Ponsel sering menjadi benda yang sangat personal dan menjadi tempat di mana banyak hal terjadi di luar pengawasan kita. Jika pasangan mulai lebih tertutup dengan ponselnya, mencurigakan dengan pesan atau aplikasi yang dibukanya, atau bahkan menghindari untuk memberikannya padamu saat kamu ingin melihatnya, itu bisa menjadi pertanda bahwa ada yang disembunyikan. Sikap defensif yang muncul ketika kamu bertanya tentang ponselnya atau siapa yang sedang menghubunginya bisa menjadi sinyal bahwa ada komunikasi lain yang dia sembunyikan. Selain itu, perubahan penampilan yang tiba-tiba drastis juga bisa menjadi tanda yang patut dicurigai. Meskipun meningkatkan penampilan atau merawat diri sendiri adalah hal yang positif, jika perubahan ini datang secara mendalam dan tidak biasa, itu bisa jadi cerminan dari niat untuk menarik perhatian seseorang selain kamu. Misalnya, dia mulai lebih memperhatikan gaya berpakaian, menggunakan parfum baru, atau mengubah gaya rambut yang sangat berbeda dari biasanya. Semua perubahan ini bisa jadi sinyal bahwa dia berusaha mempersiapkan diri untuk bertemu seseorang di luar hubungan kalian. Tetapi ingat, kadang perubahan penampilan juga bisa muncul karena alasan lain, seperti keinginan untuk merasa lebih percaya diri atau sebagai cara mengatasi perasaan stres. Namun, yang paling jelas dan bisa dirasakan oleh siapa saja adalah kehilangan keintiman dalam hubungan. Keintiman bukan hanya soal fisik, tapi juga koneksi emosional yang kita miliki dengan pasangan. Jika kamu mulai merasa bahwa percakapan kalian semakin jarang dan hanya sebatas formalitas, atau jika dia jadi lebih jarang menyentuhmu atau memberi perhatian fisik, itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan. Kehilangan keintiman ini sering disertai dengan penurunan kualitas komunikasi. Dulu, kalian mungkin bisa ngobrol berjam-jam tanpa henti, tetapi sekarang dia hanya memberi jawaban singkat dan seolah tidak ingin mendengarkan atau melibatkan diri dalam obrolan yang lebih dalam. Rasa dingin dan tidak terhubung ini bisa menjadi pertanda bahwa pikirannya mungkin sudah teralihkan ke seseorang yang lain. Selain itu, perubahan dalam kehidupan sosialnya juga bisa memberikan indikasi bahwa sesuatu sedang tidak beres. Misalnya, dia tiba-tiba jadi lebih sering pergi keluar tanpa memberi penjelasan yang jelas atau lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya, bahkan lebih sering menghindar dari pertemuan denganmu. Kalau dia mulai lebih banyak menyembunyikan informasi tentang kemana dia pergi atau dengan siapa, bisa jadi dia mulai menjauhkan dirinya dari hubungan kalian, baik secara emosional maupun fisik. Perubahan dalam pola kehidupan sosial ini bisa menciptakan jarak yang lebih besar antara kalian dan membuatmu merasa terasingkan. Tidak hanya itu, kegelisahan atau sikap defensif yang berlebihan juga bisa jadi pertanda bahwa dia sedang merasa cemas atau terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Ketika seseorang mulai merasa bersalah atau khawatir tentang apa yang dia sembunyikan, kegelisahan seringkali muncul dalam bentuk kecemasan yang terlihat jelas. Dia mungkin mulai lebih sering melamun, tidak fokus pada percakapan, atau bahkan terlihat gelisah saat kamu bertanya tentang hal-hal yang sebelumnya tidak masalah baginya. Reaksi yang defensif, seperti cepat marah atau mengalihkan perhatian, bisa muncul sebagai cara untuk menghindari konfrontasi atau mengalihkan perhatian darinya. Jika sikap seperti ini terjadi berulang kali, kamu berhak merasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah penurunan dalam keintiman emosional dan fisik dalam hubungan. Jika pasangan mulai menghindari sentuhan fisik, atau jika dia terlihat lebih sering tidak peduli dengan perasaanmu, bisa jadi dia sedang lebih fokus pada hubungan lain yang lebih menarik perhatiannya. Mungkin dia juga mulai meluangkan lebih sedikit waktu untuk kalian berdua dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri sendiri atau dengan orang lain. Ketika ini terjadi,
Kamu bisa merasa seperti berjuang sendirian untuk mempertahankan hubungan, sementara dia sudah tidak berinvestasi lebih banyak dalamnya. Inilah saatnya untuk berbicara terbuka, meskipun kadang percakapan semacam ini bisa sangat sulit. Dalam hubungan, ada kalanya pasangan kita akan lebih fokus pada dirinya sendiri atau situasi eksternal lainnya, yang membuatnya merasa tidak nyaman atau tertekan. Namun, jika perubahan sikap ini berlangsung cukup lama dan disertai dengan tanda-tanda lain seperti sikap defensif, ketidakterbukaan, atau perubahan drastis dalam rutinitasnya, maka kamu perlu mencari cara untuk berbicara dengan pasanganmu secara terbuka dan jujur. Mencoba menebak-nebak atau mengambil kesimpulan tanpa berdialog hanya akan semakin memperburuk situasi dan membuatmu semakin merasa cemas. Pada akhirnya, komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci utama dalam mengatasi perasaan cemas ini. Jika kamu merasa ada yang salah, berbicaralah dengannya dengan tenang, tanpa menyalahkan atau menuduh. Cobalah untuk mendengarkan dengan empati dan pahami perspektifnya. Jika dia memang sedang menghadapi masalah, maka ini adalah kesempatan untuk saling mendukung dan mencari solusi bersama. Namun, jika setelah berbicara terbuka masih ada ketidakjelasan atau jawaban yang mengelak, mungkin ini saatnya untuk mempertimbangkan apakah hubungan ini masih sehat untuk terus dipertahankan. Pada akhirnya, menjaga hubungan yang sehat dan saling percaya adalah hal yang terpenting. Jangan biarkan keraguan atau kecurigaan yang tidak berdasar menguasai hubungan kalian. Jika memang ada masalah, lebih baik dihadapi bersama daripada dibiarkan tumbuh menjadi masalah yang lebih besar. Jangan ragu untuk memperjuangkan hubunganmu, tapi juga jangan takut untuk melepaskan jika itu memang yang terbaik bagi kalian berdua.